Nah, pagi hari ini judul khotbah saya untuk kenaikan Yesus adalah berbuah. Tetapi saya mau sampaikan dulu bahwa makna kenaikan Yesus ke sorga itu maknanya cuma satu kata, pengharapan. Jadi makna kenaikan Yesus ke sorga adalah pengharapan. Pengharapan buat saya, buat saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kenaikan Yesus disebut pengharapan? Karena yang pertama, Yesus berkata, "Aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu." Amin. Bilang sebelah kiri kanan, kalau nggak punya rumah nggak usah galau, sudah ada rumah di sana. Amin, saudara. Ada yang masih gelisah yang nggak punya rumah di sini? Jadi bagi saudara yang belum punya rumah, nggak usah galau, nggak usah gelisah. Nanti kalau saya tua mau kemana? Nanti kalau saya pensiun mau kemana? Tuhan sudah menyediakan rumah buat saya dan saudara. Karena Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Dan yang kedua, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, "Aku akan pergi untuk meminta kepada Bapa supaya dia memberikan kamu penolong, yaitu Roh Kudus." Jadi Roh Kudus itu penolong buat saya dan saudara yang percaya Yesus. Menolong apa? Menolong kita, mendampingi kita selama kita mengadakan perjalanan pulang ke rumah Bapa. Karena tanpa Roh Kudus di dalam dunia yang gelap ini, yang filosofinya sangat berbeda dengan kebenaran, kita tidak akan kuat berjalan sendiri. Kita tidak akan sampai ke rumah Bapa yang Yesus sudah sediakan buat saya dan saudara. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan pada waktu Yesus naik ke sorga. Roh Kudus itu menolong saya, Roh Kudus itu menolong saudara semua untuk kita mengadakan perjalanan pulang ke rumah Bapa. Amin. Tanya kiri kanan, kamu mau cepat pulang apa jangan dulu? Siapa yang mau cepat-cepat pulang di sini? Kemarin saya ikut pemakaman, ada saudara saya meninggal. Saudara tahu itu bapak yang masih sehat, kuat, badannya tegap. Hari Minggu dia baru pulang dari Jakarta, antar anaknya nonton konser Korea. Hari Minggu. Hari Senin, pagi-pagi jam 10, anaknya turun dari lantai atas, bapaknya sudah tergeletak di lantai. Sudah gak ada sakit loh saudara, gak ada tanda-tanda apa lagi, tiba-tiba sudah tergeletak. Bawa ke rumah sakit, ya tinggal memastikan saja, dan dokter bilang sudah gak ada. Jadi tua belum tentu duluan dari saudara, orang yang sakit-sakit belum tentu duluan dari saudara. Ya saudara, makanya yang masih muda, yang masih sehat, kuat, jangan pikir Belanda masih jauh, ya. Bisa aja di depan mata kita. Tetapi yang pasti kita punya pengharapan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada rumah yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dan kalaupun Dia masih izinkan kita hidup di dalam dunia ini, supaya kita berbuah, Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk menggenapi rencana Allah, panggilan Allah di dalam hidup kita, dan melalui hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Kita mau belajar tentang berbuah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8, kita baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa itu tidak kelihatan, dan Dia tidak akan pernah kelihatan karena Dia roh.
Tetapi Roh Kudus itu adalah kehadiran Bapa dalam kehidupan orang percaya. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Allah Bapa yang tidak kelihatan, Dia akan dipermuliakan oleh ciptaannya pada waktu mereka melihat hidup saya, mereka melihat hidup saudara sebagai orang percaya yang katanya percaya kepada Yesus, pada waktu hidup kita menghasilkan buah. Amin saudara. Berbuah itu apa sih? Berbuah itu artinya, bahasa sederhananya, definisi sederhana, berbuah itu artinya hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau bahasa Alkitabnya, hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Pada waktu hidup saya bisa menjadi berkat untuk sesama, Bapa Allah yang tidak kelihatan akan dipermuliakan lewat hidup saya yang jadi berkat itu. Dan menjadi berkat itu bukan hanya bicara kalau orang di gereja, oh pelayanan ya, wow kamu jadi berkat, kamu mimpin pujian suaramu bagus, kamu main musik, wah kamu punya talenta luar biasa, wah kamu bisa khotbah bagus sekali, kita yang dengar mengerti. Bukan itu. Tetapi Alkitab katakan apapun yang kamu lakukan untuk sesamamu, bukan bicara di dalam gereja, tetapi pada waktu kamu di luar gereja dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Alkitab katakan pada waktu kamu melayani mereka, secangkir air putih pun itu dicatat oleh Allah. Kenapa? Karena lewat perbuatanmu Allah dipermuliakan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin saudara. Saya mau ajak saudara tutup mata 2-3 detik aja. Renungkan dirimu dan bayangkan ada orang-orang di sekelilingmu. Mereka adalah keluargamu, suami atau istri atau anak-anak, atau teman-teman kerjamu yang setiap hari bertemu dengan kamu, atau tetangga-tetanggamu, atau tukang sayur, tukang apa yang selalu bertemu dengan kamu hampir setiap hari. Kamu bayangkan wajah mereka. Dan pada waktu mereka melihat dirimu, apakah mereka tersenyum atau tidak? Waktu mereka membayangkan dirimu, melihat dirimu, apakah mereka tersenyum atau mereka lari? Pada waktu mereka melihat dirimu, apakah ada kebahagiaan di sana atau ada ketakutan atau ada penderitaan di sana? Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Dunia ini ada dalam kegelapan. Dan seharusnya kalau kita bilang percaya kepada Yesus, dimanapun kita berada, kita harus membawa terang. Kita berdampak. Kalau saudara bayangkan lagi nyepi, semuanya mati. Itu lampu atau terang sekecil apapun pasti ketahuan. Nah kalau hidup kekristenan kita tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, bagaimana Bapa dipermuliakan di dalam kita? Alkitab juga mengatakan kamu adalah garam dunia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa masak, garam itu memberi rasa. Seenak apapun bumbu yang ditaruh, selengkap apapun sayur-sayurnya, mau bikin capcay, sampai daging semuanya ada. Kalau tidak ada asinnya, tidak ada garamnya, semua jadi hambar. Dunia ini jahat. Dunia ini semakin tidak jelas. Dan seharusnya kalau saudara bilang kita orang percaya, kita di keluarga, kita di tempat bekerja, kita di lingkungan bertetangga, orang bisa merasakan kehadiran kita. Sehari aja kita gak masuk kerja, orang tanya, lo kok kamu gak masuk, kenapa? Jangan kita sudah gak datang kerja 1 minggu, orang gak merasakan perbedaan. Marah mereka bilang, syukur kapan lagi kamu perpanjang cutimu. Amin saudara. Saya mau ajak kita dari hal yang sederhana. Minggu lalu, hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang berbenah. Berbenah itu lihat di dalam diri.
Ada banyak orang terlalu sibuk ngurusin orang lain. Orang kalau terlalu sibuk ngurusin, gosipin orang, dia tidak pernah melihat ke dalam. Tapi kalau orang melihat ke dalam diri, dia akan menemukan ada banyak yang bobrok di sana. Ada banyak yang belum sesuai dengan harapan Tuhan. Ada banyak yang harus diperbaiki. Gak punya waktu lagi untuk bergosip. Gak punya waktu lagi untuk berbicarakan dosa orang lain. Kenapa? Karena di dalam aja gak beres-beres, saudara. Dan yang terakhir Paulus katakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Dari mana orang mengenal Allah kita? Saudara menginjil, bercerita, bersaksi pengalaman hidupmu ketemu Tuhan itu baik. Tetapi yang menjadi kesaksian hidupmu bukan apa yang keluar dari mulutmu. Tetapi bagaimana hidupmu setiap hari. Waktu kamu lagi bekerja di antara orang-orang yang gak seiman. Apakah mereka bisa melihat Allahmu yang kamu sembah melalui perbuatanmu? Apakah mereka bisa mengenal siapa Tuhanmu melalui perkataanmu? Apakah mereka bisa melihat kebijaksanaan Allahmu lewat sikap, tindakan, keputusan-keputusan yang kamu ambil setiap hari? Untuk apa sih Yesus mati di kayu salib? Untuk apa sih dia bangkit? Untuk apa sih dia naik ke sorga, Roh Kudus turun? Roh Kudus diberikan dalam hidup orang percaya. Cuman satu, supaya kita berbuah. Berbuah itu artinya apa? Hidup yang bisa dinikmati oleh orang. Hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena Allah Bapa tuh gak kelihatan. Yesus itu mana? Oke, dia hadir 2000 tahun yang lalu. Sekarang hanya kita orang Kristen yang percaya Yesus itu anak Allah. Tetapi lewat hidup saya, lewat hidup saudara, lewat perbuatan kita, Tuhan mau dia dipermuliakan. Itulah sebabnya kita harus berbuah. Amin. Coba saudara tutup mata. Buah apa yang sudah keluar dari dirimu? Kalau mau gampangnya di dalam Galatia ada buah-buah Roh Kudus, ada kasih. Tanyakan kepada dirimu, apakah aku sudah punya kasih yang tulus? Ada kesabaran. Bagaimana reaksiku ketika emosiku, amarahku dipancing? Apakah aku sudah menghasilkan buah kesabaran? Pengendalian diri. Di situasi-situasi ada kesempatan berbuat dosa dan tidak ada orang yang melihat. Apakah kamu sudah mengeluarkan buah pengendalian diri? Tanya sama diri masing-masing. Sekali lagi hidup kita terbatas, saudara. Kapan kita dipanggil pulang kita tidak tahu. Tetapi saya mau katakan kematian itu kepastian. Amin. Kematian itu kepastian. Cepat lambat kita pasti mati. Saudara siap gak siap pasti mati. Yang jadi masalah kan bukan matinya. Setelah mati mau kemana? Sungguh bodoh kalau kita sudah ngerti Yesus naik menyediakan tempat, ada pengharapan, tetapi kita gak bisa masuk ke sana. Matius 7 berkata, di akhirnya ada banyak orang, Tuhan bukakan pintu, kami sudah melayani. Kami sudah mengusir setan dalam namamu. Kami sudah membuat mujizat dalam namamu. Kami semua pelayanan sudah yang terbaik kami lakukan loh Tuhan, apalagi yang kurang. Tapi Tuhan bilang apa? Enyah dari hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Di depan manusia kita bisa pakai topeng. Kalau ilmu psikologi bilang ada orang punya kepribadian ganda. Kalau di atas mimbar luar biasa sekali. Tetapi bagaimana kehidupan nyatamu setiap hari? Di tengah-tengah keluarga. Bagaimana suamimu melihatmu di rumah dan dia melihat kamu di atas mimbar. Bagaimana istrimu melihatmu di rumah dan bagaimana dia lihat kamu di atas mimbar lagi melayani. Bagaimana kamu di rumah dan orang melihat kamu di depan, oh ngajar sekolah minggu kayak begini ya, tapi di rumah kok kayak begitu. Selama hidup kita tidak menjadi berkat buat sesama,
kita tidak berbuah, kita tidak mempermuliakan Allah, dan artinya kita tidak layak mendapat tempat rumah Bapa yang Yesus sediakan buat orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di situ diceritakan bagaimana Yesus lagi mencari buah pohon ara. Kemudian dia tidak menemukannya. Jadi pertanyaan, mengapa kita harus berbuah? Karena kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Kita akan dibersihkan, bahkan kita akan dicampakkan. Berbuah diwajibkan, wajib bagi saya orang percaya. Kenapa? Karena menurut Lukas 13 ini ayat 1 sampai 9, berbuah itu erat kaitannya dengan bertobat. Berbuah adalah bukti, berbuah adalah hasil dari pertobatan seseorang. Tanpa pertobatan kita tidak akan pernah bisa menerima janji Allah, yaitu masuk ke dalam rumah Bapa. Amin, saudara. Amin. Makna kenaikan kan dua. Yesus pengharapan. Makna kenaikan satu, pengharapan. Pengharapan apa? Akan janji bahwa Yesus pergi menyediakan tempat. Yang kedua, pengharapan bahwa selama kita ditinggal oleh Yesus, ada Roh Kudus yang mendampingi kita, menolong kita, menjaga kita, supaya kita dituntun, kita diajar, dilindungi, sampai kita masuk ke dalam rumah Bapa. Amin, saudara. Tetapi kalau kita tidak berbuah, jadi orang Kristen yang tidak berbuah, kita tidak layak masuk ke rumah Bapa. Kenapa? Karena kalau saudara tidak menghasilkan buah, berarti saudara nggak bertobat. Nah, kalau saya dan saudara tidak bertobat, artinya apa? Sia-sia Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Coba lihat sebelah kananmu, sebelah kirimu. Kalau dia lagi tidur, colek bangun. Ntar lagi selesai khotbahnya. Oke. Saudara yang kekasih, Roh Kudus namanya Roh Kudus, Roh yang kudus. Itu adalah Roh Allah, Rohnya Bapa yang diberikan untuk tinggal kepada orang percaya. Bilang amin. Yesus kan bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta supaya dia mencurahkan rohnya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Bapa sendiri yang diperkenankan untuk tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Tujuannya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus yang tadinya hidup di dalam dosa, yang tadinya dibelenggu oleh dosa, yang tadinya menjadi budak dosa, yang tadinya hidup suka-suka, hidup semau saya, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menjaga kita, Roh Kudus menuntun kita supaya hidup kita bisa kudus. Amin. Karena firman Allah katakan, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Ayat lain katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Bagaimana manusia yang terlahir dosa, lahir kodrat dosa bisa jadi kudus? Pada waktu ada Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Tetapi waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tidak instan, tidak otomatis. Ada yang namanya proses untuk memiliki hidup yang kudus, yang suci. Makanya dimulai dari khotbah hari Minggu, berbenah. Lihat diri, apa yang kurang ditulis, dicatat, dan punya niat, aku mau berubah. Belajar firman Tuhan, ayat-ayat yang bertentangan dengan hobi dosa saudara, yang melawan kamu berbuat dosa, hafal ayat itu, ingat ayat itu, renungkan ayat itu, dan ucapkan ayat itu pada waktu kamu punya keinginan untuk melakukan kembali kebiasaan dosamu yang lama itu.
Dan Roh Kudus akan menolong pada waktu kamu sudah komitmen, pada waktu kamu ada ketekunan di luar batas kemampuanmu, Roh Kudus akan menolong kamu supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh kembali dalam kebiasaan burukmu, supaya kamu tidak melakukan dosa yang sama, tetapi hidupmu akan semakin kudus, 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 dan kudus. Karena itulah fungsi Roh Kudus di dalam hidupmu. Amin. Ada banyak orang Kristen merasa Roh Kudus ada di dalam saya. Kalau menurut saudara nggak usah jawab di hati. Menurut saya, apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam saya? Roh Kudus di dalam saudara itu bukan seperti kalau saudara lewat malam-malam, ada pohon bambu, aduh aku kok merinding ya. Bukan begitu tanda-tanda melihat apakah Roh Kudus aku rasakan atau tidak. Roh Kudus ada di dalam saudara atau tidak, lihat dari pertumbuhan imanmu. Kalau dulu kamu punya 10 kebiasaan jelek, gak berubah, gak bertobat, sampai hari ini sudah 10 tahun ikut Yesus, katanya percaya Yesus, tetapi 10 kebiasaan buruk masih ada di dalam dirimu, kamu hanya merasa Roh Kudus ada di dalam kamu. Padahal Roh Kudus sudah meninggalkan kamu. Amin, saudara. Saudara tahu Roh Kudus enggak? Saudara percaya Roh Kudus itu ada? Saudara percaya Roh Kudus ada di dalam dirimu? Saudara mengalami lawatan Roh Kudus dalam dirimu? Saudara bisa mendengar suara Roh Kudus pada waktu kamu melakukan sesuatu yang salah dan Roh Kudus berbicara. Saudara bisa mendengar suara Roh Kudus? Pertanyaan terakhir, apakah dengan kamu menyadari Roh Kudus ada dalam dirimu, hidupmu hari ini lebih baik dari kemarin? Jangan amin. Apakah kamu merasa hidupmu lebih baik hari ini dari kemarin? Sayang loh saudara, kekristenan itu berkata bahwa Allah bersamaku, Immanuel, Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus, sia-sia janji Tuhan. Sia-sia Yesus pergi kepada Bapa dan dia meminta Roh Kudus. Sia-sia bukan bagi semua orang, bagi saudara yang tidak menikmatinya. Kenapa? Apa lebihnya kita dari agama lain? Amin saudara. Kelebihan kita kan karena Allah menyertai, Allah ada di dalam kita. Allah tuh wujudnya apa? Roh Kudus. Tapi ada banyak kekristenan itu hanya slogan. Oh, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus ada dalam aku. Makanya Roh Kudus itu hanya jangan sekedar digaris di kepala. Hanya jangan sekedar hanya pengetahuan. Tetapi alami lawatan, jamahan Roh Kudus secara pribadi dalam hidupmu. Amin. Amin saudara. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa berbuah? Saudara mau jadi orang Kristen yang berbuah? Mau jadi orang yang Kristen berbuah? Lukas tadi bilang bertobat. Kalau kamu bertobat itu bukan satu titik, tek, wah sudah dibaptis, wow sudah bertobat, jadi jemaat Karmel ya. Jadi orang Kristen, selamat kamu sudah bertobat. Tidak, pertobatan bukan satu titik. Pertobatan itu satu garis panjang. Pertobatan dimulai pada waktu kamu membuka diri. Aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Itu titik awal perjalanan hidupmu di dalam pertobatan. Dan setiap hari Roh Kudus akan menolongmu. Setiap hari waktu kamu baca firman, Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran-kebenaran. Setiap hari Roh Kudus akan mengingatkan firman-firman yang pernah kamu baca, yang pernah kamu dengar. Tujuan apa? Menguduskan dirimu, membuat kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan pertobatan itu sepanjang umur hidup kita. Selesainya kapan? Pada waktu kita mati. Makanya bertobat itu satu garis panjang. Hari ini saudara bertobat dari perbuatan, saya berzina. Besok ada proses, ke depan proses. Ternyata bukan hanya tindakan yang disebut berzina, pikiran kotor pun berzina.
Sampai saudara mengalami perubahan sampai di pikiran, sampai di manusia batinia, itu yang namanya pertobatan sejati, itu yang akan menghasilkan buah. Itu yang akan mempermuliakan Allah. Karena apa? Karena orang melihat perbuatanmu berubah, berbeda. Mereka bisa menikmati hidupmu. Hidupmu jadi berkat buat mereka. Orang untuk bisa berbuah, bagaimana Bu Pendeta? Saya sudah dengar firman, saya sudah baca Alkitab. Tetapi kenapa hidup saya belum berbuah? Saya mau kasih tahu kepada saudara, untuk kita bisa berbuah, kita harus berubah dulu. Harus bertobat dulu, kata Lukas tadi. Nah, orang untuk bisa bertobat, untuk bisa berubah cuma satu. Matanya ini loh, pegang matamu, ini harus tembus pada kekekalan. Selama matamu tidak tembus kepada kekekalan, kamu tidak akan melihat keindahan surga. Selama matamu tidak tembus pada kekekalan, kamu tidak akan pernah membedakan bahwa nikmatnya ada di hadirat Allah itu jauh lebih indah daripada saya jalan-jalan keliling cari hiburan. Kalau kamu belum tembus pada kekekalan, fokusmu hanya keindahan. Waduh, enaklah kalau aku punya rumah ya. Waduh, enaklah kapan aku bisa beli kendaraan yang itu ya. Aduh, enak ya kapan aku bisa ganti HP ya. Keindahan-keindahan dunia, fokusmu ke situ. Kenapa? Karena kamu belum fokus kepada kekekalan. Matamu belum dicelikkan. Kamu belum melihat keindahan rumah Bapa. Kamu belum punya persekutuan dengan Tuhan. Makanya kamu tidak melihat keindahan itu. Yang kamu nikmati keindahan yang saya bisa lihat real. Wah, punya baju baru enak ya. Wah, punya sepatu baru nyus ya. Wah, punya ini nyaman. Semua itu tidak salah kalau kebutuhan saudara. Tetapi kalau kebahagiaanmu, rasa maknyusmu karena benda-benda materi, artinya cuma satu. Kamu belum tembus pada kekekalan. Dan orang yang belum tembus pada kekekalan, hidupnya tidak mungkin berbuah. Kenapa? Karena yang dia lakukan setiap hari, apa kehendakku, apa cita-citaku, apa kebahagiaanku. Hanya orang-orang yang sudah tembus pada kekekalan, dia tahu aku ada karena ada penciptaku. Aku ada hari ini hanya untuk menyenangkan Bapakku di sorga. Dan satu waktu setelah aku selesai menyelesaikan tugasku, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Amin. Beda saudara, fokusmu berbeda. Nah, bagaimana Bu Pendeta supaya saya bisa tembus kepada kekekalan? Sederhana, setiap hari kasih waktu minimal 30 menit untuk duduk diam mencari Tuhan. Lebih gampang cari Tuhan apa cari kerja? Halo? Lebih gampang cari Tuhan apa cari kerja? Lebih gampang cari Tuhan apa cari duit? Yang jomblo-jomblo lebih gampang cari Tuhan apa cari pasangan hidup? Kalau saudara jawab lebih gampang cari Tuhan daripada cari kerjaan. Lebih gampang cari Tuhan daripada cari pasangan hidup. Lebih gampang cari Tuhan daripada cari duit. Agak kasar saya jawab ya. Saudara belum benar-benar mengalami Tuhan. Kamu boleh cari Tuhan, tapi pertanyaan, apakah kamu menemukan Tuhan di dalamnya? Ada banyak orang bisa berdoa 2 jam, 3 jam, tapi gak menemukan Tuhan. Apalagi Tuhan menemukan dia, terhilang. Saudara tahu ada kisah di Alkitab tentang anak bungsu, anak yang terhilang, tahu ceritanya? Kan yang terhilang yang mana? Orang berpikir yang terhilang ya anak yang bungsu. Karena dia pergi, dia meninggalkan rumah, dan akhirnya dia kembali. Orang tidak berpikir bahwa anak sulung itu terhilang di dalam rumah. Buktinya apa? Buktinya waktu dia kembali pulang dari ladang, dia melihat kok ada pesta di rumahku. Ada apa ini? Dia panggil pegawainya,
dia tanya dan pegawainya berkata, adekmu sudah pulang dan papamu memotong lembu yang paling gendut untuk merayakan kepulangannya. Apa kata anak sulung? Sikap anak sulung, saudara tahu apa? Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayahnya yang keluar mencari dia. Waktu bertemu ayahnya, anak sulung berkata apa? Bapak, sekian lama aku bersama dengan Bapak. Anak-anak kambing yang paling kecil gak pernah Bapak potong untuk aku dan berpesta dengan teman-teman. Hari ini anak kurang ajar yang sudah meninggalkan bertahun-tahun, memboroskan harta Bapak. Dia pulang kembali, Bapak memotong lembu yang paling gendut, bikin pesta buat dia. Ayahnya dengan sabar berkata apa? Anakku, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Bukankah semua kepunyaanku adalah kepunyaan? Bagian adikmu sudah habis, dia sudah bawa, dia sudah habiskan. Jadi semua ini adalah punya. Tapi Alkitab katakan anak itu sampai akhir cerita, anak sulung tidak mau masuk ke rumah karena marah. Saudara yang kekasih, dia bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia tidak mengenal hati bapaknya. Anak bungsu yang terhilang minta warisan itu anak kurang ajar. Karena aturan zaman dulu, warisan itu diberikan kalau orang tua sudah meninggal. Begitu dia dapat warisan, dia jual semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Ngapain? Bersenang-senang, hidup menurut sukaku, kehendakku. Sampai habis semuanya, muncul kelaparan, dia jadi babysitter. Tahu babysitter? Bukan babysitter, babysitter. Akhirnya di dalam keterpurukannya, anak bungsu ini dia teringat rumah ayahnya. Dan saudara tahu apa yang dia dalam pikirannya? Aku akan pulang ke rumah bapakku. Aku tidak jadi anak, tidak apa-apa. Tapi aku percaya bapakku akan menerima aku walaupun menjadi seorang pembantu. Tapi aku tahu di rumah bapakku ada banyak makanan daripada di sini aku mati kelaparan. Orang jahat meninggalkan bapaknya, tapi dia kembali dengan satu alasan, karena dia mengenal hati bapaknya. Bapaknya pasti menerima dia, mengampuni dia. Anak sulung tidak pernah meninggalkan bapaknya, selalu ada di samping bapaknya, melakukan sudah banyak pembantu, tapi dia tetap pergi ke ladang dan bekerja. Tetapi hatinya jauh dari bapaknya. Kenapa? Karena dia nggak mengerti hati bapaknya yang penuh belas kasihan. Ada banyak orang di gereja sekedar berliturgi. Saya harap di gereja ini nggak ada. Melayani pelayanan, tapi hati jauh dari Allah. Amin, saudara. Kalau kamu mengerti hati Bapa, kamu akan punya belas kasihan untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kami di gereja setiap hari berdoa, dan selalu yang menjadi doa kami, Tuhan berkati penduduk Padang Indah, berkati penduduk Padang Lestari, berkati penduduk Banjar Tegas. Itu setiap hari jadi doa kami pagi dan malam. Dan saudara tahu, beberapa hari waktu saya ambil keputusan untuk ibadah hari ini di sini, saya merenung sama Tuhan begini, Tuhan, kita lagi sama jemaat punya rencana kalau Tuhan kehendaki kita akan pindah di sini dengan catatan kalau sudah pasang peredam dan kalau semua dana sesuai budget itu tercukupi. Tetapi waktu saya mengucapkan itu ada satu perenungan di hati saya. Tuhan, kalau kami pindah, apakah kehadiran kami itu lebih berdampak untuk lingkungan di mana kami ada? Apakah orang Padang Lestari, Banjar Tegas, Padang Indah akan semakin diberkati? Atau hanya interan ke dalam kami menikmati punya tempat yang lebih nyaman? Itu jadi perenungan saya.
Kalau kita berbuah, artinya kita berdampak. Orang bisa menikmati kita. Nah, kalau saudara hidup dengan keegoisanmu, kamu hidup dengan cita-citamu, jangankan orang di luar sana, orang di rumah pun gak menikmati hidupmu. Kenapa? Karena kamu hidup untuk dirimu sendiri. Amin, saudara. Sekarang saya mau ajak dalam ibadah kenaikan Tuhan, saya mau ajak saudara, ayo punya hati, punya beban seperti hati Bapa, seperti Allah melihat. Kalau soal memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi, Alkitab menulis batu pun bisa Tuhan pakai untuk memuji Dia. Tetapi untuk mencelikkan mata orang di luar sana, bagaimana mereka mengenal Allah yang benar. Allah perlu hidup saya, Allah perlu hidup saudara untuk menjadi saksi. Supaya Allah dipermuliakan pada waktu orang di luar sana melihat perbuatan saya, melihat perbuatan saudara. Kekristenan itu bukan sekedar hari Minggu ke gereja, punya Alkitab, berdoa, baca Alkitab, tidak. Kekristenan yang sejati bagaimana hidupmu di luar gereja. Orang bisa menikmati Tuhan lewat hidupmu. Kamu bisa menjadi jawaban doa untuk orang-orang di luar sana. Ada banyak orang lagi bergumul, menangis. Kehadiranmu bisa membuat mereka tersenyum. Ada banyak orang di luar sana kelaparan. Dengan berkat yang kamu sisihkan, kamu bagikan, mereka bisa punya makanan. Kamu jadi pembuat mujizat buat mereka. Kamu memberi makan buat mereka. Dan itu yang disebut Tuhan dipermuliakan lewat hidup. Makanya saudara yang kekasih, lawannya orang bisa berbuat adalah egois. Selama saudara masih fokusnya ke dalam diri, nanti aku mau begini, dengan segala cita-cita harapan, kamu gak mungkin bertobat, kamu gak mungkin berbuah, hidupmu gak mungkin mempermuliakan nama Allah. Dan kamu mati masuk neraka. Kenapa orang kamu hidup hanya untuk diri kamu, Pak? Makanya hadirlah mulai besok kita doa puasa, setiap malam akan diingatkan kenapa kita ada di dunia ini. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Apa maunya Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa bagian saya? Mengerti kebenaran membuat pikiranmu, matamu dicelikan, tembus pada kekekalan. Aku ada karena ada pencipta dan aku hidup hanya untuk pencipta, dan pada waktu aku mati aku akan kembali kepada penciptaku. Amin. Amin saudara. Lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri, bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Bagaimana saudara bisa berbuah? Yang pertama harus tembus pada kekekalan. Bagaimana supaya tembus kepada kekekalan? Cari Tuhan, bukan sekedar berdoa, tapi benar-benar sampai menemukan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup saya bisa berbuah? Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Banyak orang mau dipimpin, tapi kenyataan hidup sehari-hari, hidup suka-suka sendiri. Nah saudara yang kekasih, hidup yang berbuah, tadi kita sudah baca, kalau kita hidupnya berbuah, yang pertama, Bapa akan dipermuliakan melalui hidup kita. Allah itu mana? Tidak kelihatan. Tapi orang melihat dirimu, orang melihat siapa Allah yang kamu sembah. Dan kalau hidupmu jadi berkat, tidak mungkin Allah yang kamu sembah Allah yang salah. Amin saudara. Yang kedua, hidup yang berbuah adalah hidup yang menjadi berkat buat sesama. Di mana kehadiran kita membawa sukacita. Di mana kehadiran kita membawa keteduhan. Orang suka, orang nyaman dengan kehadiran kita. Amin. Lihat kiri kananmu, saudara nyaman gak duduk di samping beliau ini? Amin saudara. Oke, penutup ya. Yang pertama dengar baik-baik. Kematian adalah kepastian. Bilang amin. Bilang, kamu pasti mati. Jawab, kamu juga. Home pimpa siapa yang duluan?
Kematian adalah kepastian, tetapi kenaikan Yesus memberi pengharapan akan kehidupan kekal di rumah Bapa. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Cukup. Kita pasti mati. Kapan kita mati? Gak masalah. Umur panjang, umur pendek, gak masalah. Mati sakit, mati sehat, gak masalah. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Kalau aku mati meninggalkan kemah, ada kemah baru. Ada tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan aku akan tinggal di rumah Bapa bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, berbenah dan berbuah itu mustahil. Khotbah hari Minggu kemarin berbenah, khotbah hari ini berbuah. Itu mustahil. Kenapa? Karena semua manusia sudah terlahir di dalam kodrat dosa. Tetapi dengan Yesus naik ke sorga, kita punya pengharapan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya. Kalau Roh Kudus memimpin hidupmu, kalau hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Kita pasti bisa sempurna, kita pasti bisa kudus. Karena tuntutan firman Allah, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu adalah sempurna. Hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Allah, kita sampai ke rumah Bapa. Amin. Tuhan memberkati, selamat merayakan kenaikan Yesus. Tetap semangat, jangan lupa 10 hari ke depan kita akan berdoa berpuasa untuk berbenah. Sehingga hidup kita yang sementara bisa menghasilkan buah. Mari kita bangkit berdiri.